sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat datang pada anak-anak peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo, tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, kalian sudah diterima di MAN Sukoharjo sebagai peserta didik baru dengan konsekuensi mengikuti semua peraturan yang ditetapkan dari madrasah. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Jangan lupa ya, kita terapkan protokol kesehatan. Ya, kita jaga kesehatan kita, hindari kerumunan, kemudian kita harus aktif pakai masker, mencuci tangan, ya. Nah, itu tolong kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kondisi kita tetap terjaga kesehatannya. Jaga imunitas dengan banyak makan sayur dan buah, juga vitamin, agar tubuh kita senantiasa sehat. Ya, jangan lupa berdoa ya, biar kita memohon kepada Allah supaya diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya nama Desi Murtofiah ya. Nanti di MAN kalian bisa panggil saya Bu Desi ya. Terus nanti untuk mengampu pelajaran kimia di MAN Sukoharjo untuk kelas 10 MIPA ya. Namun sebelumnya di sini akan saya detailkan kaitannya dengan apa yang akan saya berikan pada kegiatan Matsama untuk materi kali ini, yaitu tentang pembelajaran abad 21 ya. Anak-anak sekarang ini kita sudah menginjak ya pembelajaran abad 21 ya. Yaitu pembelajaran yang sudah dimulai sejak lama ya. Sejak tahun 2001 itu kita udah mulai abad 21 ya. Yang mana pada pembelajaran tahun 2001 atau abad 21 ini itu ditandai dengan pemanfaatan IT, yaitu informasi teknologi. Jadi kalau dalam bahasa keseharian kita mengenal istilah era digitalisasi ya. Nah, teknologi informasi kalau zaman dulu, zaman ibu dulu ya, saya lahir tahun 1978 ya. Saat itu kita belum mengenal ya namanya HP ya, namanya internet ya, seperti itu kita belum mengenal. Saya memang baru mengenal internet itu awal-awal udah mulai lulus kuliah ya. Tahun 2001 itu saya lulus kuliah ya, baru mengenal internet itu hanya ada di beberapa kota-kota besar atau kalau di wilayah ini ya Sukoharjo Solo itu baru di Solo Kota itu baru ada beberapa namanya warnet saat itu. Nah, pada saat perubahan perkembangan ini ya teknologi dulu dari mulai zaman batu orang menuliskan sesuatu informasi di batu, kemudian berubah kertas ya. Kemudian sekarang ini kertas sudah mulai dikurangi penggunaannya karena kita menggunakan teknologi informasi. Kita tidak perlu ya istilahnya mempersiapkan atau memiliki harus punya buku yang tebel-tebel, besar-besar. Dulu identiknya kalau anak pinter itu biasanya anak yang kutu buku lah istilahnya begitu. Tapi sekarang zamannya sudah beda ya. Nah, kita bisa
upgrade ilmu kita itu dengan memanfaatkan teknologi informasi itu sesuai dengan keberadaannya. Artinya ketika kita ini pingin ilmu, ya kita coba cari di misalnya gadget kita. Kita bisa memanfaatkan menggunakan gadget atau HP kita itu sesuai dengan kriteria atau tuntutan kita sebagai seorang siswa. Itu bisa kita pakai untuk kita bisa mencari apa saja di sana. Kita bisa mencari berbagai ilmu ada di sana. Kita bisa mencari sesuatu yang kita butuhkan di sana. Namun perlu juga kita batasi ya, apakah yang kita cari itu sesuai dengan perkembangan kondisi psikologis anak atau keluar dari itu ya. Karena apa? Yang menjadi benteng diri kita itu adalah iman kita. Ya, jadi jangan istilahnya iman kita itu jangan kadang iman itu naik dan turun ya. Ketika posisi iman kita turun, itu nanti godaan dari luar itu akan mudah untuk masuk. Makanya kita perlu meningkatkan keimanan kita untuk bisa memanfaatkan ya teknologi informasi yang berkembang saat ini menuju ke arah yang positif. Nah, penggunaan gadget itu pun juga akan bernilai negatif ketika kita menggunakannya kepada hal-hal atau melakukan menggunakan atau memakai itu situs-situs negatif, itu menjadikan kita juga menjadi kurang bagus untuk perkembangan psikologi anak. Pekerjaan pada abad 21 itu akan menuntut orang itu berpikir kritis. Ya, berpikir kritis. Berpikir kritis gimana? Ya, berpikir kritis biasanya kita nanti mendapatkan sesuatu itu dengan biasanya diawali dengan sesuatu yang bernilai why ya. Why? Mengapa ya? Dengan pertanyaan mengapa itu kita akan bisa mencari sebenarnya mengapa toh kok bisa seperti itu? Mengapa toh kok jadi seperti ini? Nah, misalnya ada daun warnanya merah. Mengapa toh kok daunnya itu berwarna merah? Misalnya begitu. Umumnya daun berwarna hijau, tapi ada juga daun yang berwarna merah. Mengapa? Ya, kita kritis ya. Kemudian pekerjaan pada abad 21 selain berpikir kritis itu juga memecahkan masalah. Kita harus bisa memecahkan masalah dari permasalahan yang ada baik pada dunia pendidikan yang kita jalani saat ini. Juga menuntut orang untuk berkolaborasi atau bekerja sama. Nanti akan kita bahas lebih detail ya. Dunia pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia di abad 21. Apa yang menjadi perkembangan di abad dunia 21 untuk di dunia pendidikan, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan abad 21 dan metode pembelajaran yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekarang pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan abad 21 itu adalah yang mengembangkan pola 4C. Apa itu? Communication, kolaboratif, critical thinking, kreatif, dan inovatif. Sekarang keterampilan komunikasi, kita tahu sendiri, jenis komunikasi ini apa sih? Ya, gitu ya. Komunikasi, kita harus bisa berkomunikasi. Ya, komunikasi itu bisa dalam berbagai bentuk. Ya. Kita bicara seperti ini, itu adalah sebuah bentuk komunikasi. Komunikasi di sini bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengirim dan menerima pesan. Bisa berasal dari dua orang atau lebih, sehingga pesan itu bisa diterima dengan baik. Itu namanya komunikasi. Ya. Kemudian kalau dalam dunia pendidikan bagaimana komunikasi itu disampaikan? Ya, banyak hal yang kita bisa lakukan ketika siswa berada di dalam kelas, komunikasi dengan antar siswa, antar temannya. Misalnya kalau kelas 10 ini baru ya,
Kita bisa berkomunikasi dari awal, misalnya menanyakan namanya siapa, kan harus kenal dulu ya. Namanya siapa, kemudian rumahnya mana, ya. Kemudian nanti kalau misalnya kalian pegang kartu ya, makanan kesukaannya apa, nanti pas waktu kalau mau hari lahir bisa ditraktir seperti itu ya, dengan hal-hal yang menyenangkan. Itu antar siswa ya. Jadi kalian bisa berkomunikasi antar siswa dengan menanyakan keberadaan ya. Kemudian komunikasi dengan guru ketika kalian berada di sekolah. Atau kalau misalnya ini kita pembelajaran ini kita adakan pembelajaran daring dalam jaringan atau online, itu nanti bisa komunikasi disampaikan lewat tulisan. Bisa nanti menggunakan media WhatsApp gitu ya. Kalian bisa menulis apa-apa yang mungkin kalian tidak pahami, atau bisa jadi guru menggunakan media Zoom meeting ya. Jadi antara guru ada komunikasi dengan siswa, dan di situ nanti siswa bisa bertanya ya langsung, walaupun lewat media ya, walaupun lihat media, tapi ada tatap muka antara guru dan siswa. Nah, ini mungkin nanti akan saya terapkan ya di awal-awal pembelajaran kelas 10, karena memang kelas 10 saya belum kenal sama sekali, belum mengerti sama sekali siapa yang bernama Ana, siapa yang bernama Ani, siapa yang bernama Inu, dan sebagainya. Ya, gitu ya. Keterampilan berkomunikasi juga bisa dilakukan dengan diskusi ya, diskusi. Nanti insya Allah nanti saya akan adakan Zoom meeting di awal-awal, kemudian saya bentuk kelompok diskusi. Nanti biar kalian tahu ya, teman diskusiku siapa, di situ ada siapa saja. Ya, kita mau mendiskusikan apa, itu salah satu kemampuan untuk berkomunikasi ya. Menanyakan pendapat, mengungkapkan pendapat, menanyakan sesuatu yang tidak paham atas apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, itu salah satu ya keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berikutnya yaitu berkolaborasi. Yaitu apa? Bekerja sama. Kita bisa saling bekerja sama. Ya, jadi ketika kita itu melakukan sesuatu, itu kita bisa bekerja sama ya dengan orang lain. Ketika kita kesulitan mendapatkan sesuatu, itu kita bisa bekerja sama dengan orang lain untuk memudahkan apa yang kita alami kesulitan. Sebagai contoh misalnya dalam pembelajaran ya, karena ya kita terbatas ya untuk pembelajaran daring, itu kita menggunakan media, kita belum ada kesempatan untuk tatap muka, maka kemungkinan untuk memahami sesuatu kita bisa jadi ada kesulitan di beberapa sisi. Namun, ketika kita bisa bekerja sama dengan teman kita, misalnya ada teman kita yang bisa kemudian mengasih tahu, memberitahu, dan sebagainya. Nah, itu ya, bisa membuat kita menjadi lebih mudah di dalam belajar. Kemudian kemampuan berkolaborasi juga itu menempatkan empati pada tempatnya. Jadi bisa empati, rasa apa ya istilahnya, perhatian ya kita kepada teman ya. Jadi kalau saya amati itu dengan dunia digitalisasi ini ya, kadang rasa empati kita itu kurang gitu ya dengan teman-teman, karena kita sibuk dengan dunia kita sendiri. Kita sibuk main HP sendiri, kadang ada orang di sekitar kita membutuhkan bantuan kita, tidak ada waktu ya untuk itu. Tapi monggo ya, kita keterampilan di abad 21 itu juga ada keterampilan berkolaborasi, bekerja sama satu dengan yang lain agar tugas dan tanggung jawab kita itu bisa mudah untuk dilaksanakan dan bisa sukses mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian bentuk keterampilan yang lain ya, itu keterampilan berpikir kritis ya, atau tadi sudah di awal ya sedikit saya kasihkan pandangan tentang berpikir kritis
yaitu memperoleh pengetahuan baru melalui pemecahan masalah dengan bekerja sama. Ya, dalam hal ini peserta didik nanti dituntut untuk menemukan bagaimana cara meneliti, menyatukan pendapat, membuat keputusan, serta menerapkan pengetahuan baru ke situasi dunia nyata, bahkan menciptakan pengetahuan baru. Kritis ya, jadi anak itu biasanya ini cocok ya bagi para peneliti-peneliti muda. Peneliti-peneliti muda itu biasanya mereka itu dasarnya adalah rasa keponya yang tinggi ya. Rasa kepo apa? Apakah semua kepo itu jelek? Tidak juga ya. Rasa keponya yang tinggi, rasa ingin tahunya yang tinggi. Karena ingin tahu dia biasanya anak-anaknya kritis, menanyakan apa, bagaimana, itu tadi ya, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana itu kok bisa seperti itu. Zaman dulu, zaman dahulu orang berpikirnya tidak mungkin orang bisa terbang ke atas gitu ya. Tapi nyatanya ya, dengan menggunakan perkembangan teknologi ya, ternyata dibuatlah satu pesawat terbang. Kemudian di sini dengan kecanggihan teknologi ya, orang mampu untuk membuat HP, laptop, komputer, televisi dan sebagainya yang zaman dulu orang merasa bahwa itu kayaknya tidak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Orang bisa berbicara misalnya dari yang jaraknya jauh. Kalau dulu harus berkunjung ya, nah, kita mau menyampaikan informasi harus berkunjung ke sana. Tapi dengan kecanggihan teknologi, ada HP ya, ada telepon dan sebagainya, kita bisa menyampaikan dengan mudah. Nah, tinggal pencet saja. Kita ingin pesan apa makan, tinggal pencet aja, makanan datang sendiri ya, dengan GoFood. Dengan kita mau bepergian kemana, tinggal pencet saja. Nah, itu diawali dengan apa? Berpikir kritis. Gimana ya caranya ya? Saya bisa menemukan sebuah alat yang bisa untuk mempermudah orang untuk berkomunikasi. Akhirnya ditemukanlah telepon genggam atau HP. Keterampilan berpikir kreatif itu juga termasuk keterampilan yang dikembangkan di abad 21. Kreatif adalah keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan gagasan yang baru dan bersifat membangun. Ya, jadi kita kreatif, mencipta sesuatu gitu ya. Nah, ada sebuah prinsip ATM yang sering digunakan ya untuk kita menciptakan sebuah kreativitas itu ya. ATM, A, amati, T, tiru, M, modifikasi. Jadi kita bisa, misalnya ada sesuatu yang baru, kita tidak hanya jadi konsumennya saja. Ketika kita menjadikan sesuatu yang baru itu kita apa sih kok enak HP itu dia caranya gitu ya. Bongkar gitu ya, dibongkar. Ada penelitian HP itu dibongkar, diamati bagian-bagiannya apa. Terus dimodifikasi, tiru dulu. Kemudian setelah bisa modifikasi ya, diberi berbagai macam aplikasi. Itu perkembangan yang sekarang ini dikembangkan di dunia teknologi informasi. Jadi kan banyak sekali ya model HP baru, laptop baru dengan semakin ke sini semakin canggih ya, semakin banyak aplikasi dan sebagainya. Itu karena apa? Inovasi yang diterapkan oleh para peneliti gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran abad 21 itu adalah pembelajaran yang dalam prosesnya itu melatih peserta didik untuk bisa dan terbiasa meneliti ya. Menyatukan pendapat dan informasi serta membuat suatu keputusan melalui proses bekerja sama yang baik sehingga menghasilkan gagasan yang baru dan sifatnya membangun. Nah, dari sini banyak ya. Sekarang ini di kelas SMA, MA ya. MA itu kan sama ya tingkatannya dengan SMA, itu banyak lomba-lomba yang terkait dengan lomba-lomba penelitian. Artinya lomba riset ya. Itu
banyak sekali ya, sehingga di sini dibutuhkan anak-anak yang memang memiliki rasa ingin tahunya yang tinggi, daya kritis dan kreatifnya tinggi, monggo nanti bisa bergabung ya untuk kita bina bersama di dalam penemuan bakat ya, minat bakat untuk penelitian atau riset yang seringkali dan hampir setiap tahun itu ada untuk kegiatan lomba riset teknologi. Kemudian metode pembelajaran abad 21. Ya. Metodenya apa ya yang dipakai, metode pembelajaran? Dari awal dulu kita ya, kalau saya ya dari SD itu ya, kalian dari SD juga masih dominan dengan metode pembelajaran yang paling klasik, yaitu metode pembelajaran ceramah. Ya. Di mana-mana ceramah itu tetap misalnya jadi nomor wahid gitu ya, nomor satu ya, pembelajaran yang paling mudah tapi ternyata pembelajaran ceramah itu memang ada lebih kurangnya ya. Jadi kalau memberikan pembelajaran dengan ceramah itu memang yang dominan itu adalah guru atau ustadz atau yang ada di depan. Ya. Tetapi mulai berkembangnya teknologi, metode-metode pembelajaran dikembangkan, itu pembelajaran tidak hanya terpusat pada satu guru saja atau satu orang saja, yaitu guru, tetapi pembelajaran yang bisa melibatkan banyak siswa atau berpusat pada siswa yang menjadi pusat pembelajarannya. Jadi siswa yang aktif untuk metode pembelajaran kekinian itu siswa yang aktif. Pembelajaran abad 21 itu ditandai dengan penerapan pendekatan saintifik ya, saintifik ya. Dengan apa? Amati, tanya, eksperimen, mengolah informasi, kemudian mengkomunikasi. Mengamati dulu ya, amati. Kita mengamati apa yang ada di depan kita. Dari mengamati muncul sebuah pertanyaan ya. Jadi seperti tadi misalnya ya, kalau saya dalam pembelajaran kimia, saya punya mangga, saya punya pir, saya punya pisang. Saya biarkan di tempat terbuka. Loh, setengah jam, 1 jam pisangnya berubah jadi coklat. Kita tanya, mengapa pisang kok berubah jadi coklat? Mengapa kok kentang setelah dibiarkan lama di udara terbuka berubah jadi coklat? Nah, itu bisa. Kemudian bereksperimen, kita coba ya. Kita cari informasi, setelah ketemu jawabannya kita komunikasikan. Oh, ternyata di situ ada sebuah mekanisme reaksi kimia yang berlangsung di sana ya. Nah, seperti itu ya. Konsep pembelajaran atau metode pembelajaran abad 21 itu mengarahkan kita berpikir pada tingkatan tafakur, yaitu berpikir ya yang dilakukan oleh setiap muslim. Nah, ini dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 kalian mungkin sudah pada hafal ya, anak-anak yang dari MTS maupun dari pondok itu yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi kita tuh sebenarnya disuruh untuk berpikir. Tidak hanya kita menerima apa adanya. Bolehlah ya menerima apa adanya, tetapi dalam hal tertentu ya.
tapi kita disuruh untuk memikirkan bagaimana proses penciptaan alam, ya. Bagaimana tata surya itu terjadi, bagaimana planet-planet itu mengelilingi matahari, bagaimana susunan matahari. Misalnya ada emas, ada seng, ada aluminium. Emas bagus, indah dilihat. Gimana toh dalamnya seperti itu. Kita suruh berpikir, ya. Ada intan yang sangat indah, ya. Bagaimana toh susunan atom-atom yang ada di dalamnya. Nah, itu kita disuruh untuk berpikir, bertafakur, ya. Nah, semakin kita berpikir, semakin kita belajar, maka kita akan merasa bahwa ilmu kita itu semakin sedikit. Dari situ kita akan bersyukur, ya, ternyata Allah itu maha luas ilmunya, yang tiada batasnya, kan seperti itu. Tujuan pendekatan pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar itu merupakan satu kebutuhan. Nah, ini yang penting. Belajar merupakan satu kebutuhan. Terkadang kita belum menyadari, ya. Kita belum menyadari. Belajar itu suatu beban. Kalau saat ini mungkin saya atau mungkin ada, ya, di antara anak-anak semua. Kalau belajar itu suruh belajar tuh males banget, ya. Suruh belajar tuh males. Nah, kenapa? Kita tuh jadi tahu loh, kita tuh jadi ngerti loh. Ya. Belajar itu sekarang modelnya visualisasi, ya. Tidak hanya teks buku pelajaran aja, tapi kita ketika belajar di di gadget itu kan lebih menarik juga, ya, yang kita belajar. Dan itu banyak ketika kita mau mencari sesuatu yang kita cari, sesuatu ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan yang ingin kita ketahui sampai di mana perkembangan ini, kita bisa melihat di situ, itu sangat menarik sebenarnya. Nah, jadikanlah belajar itu sebuah kebutuhan. Ketika kita merasa butuh, kita seperti makan, ya, kita makan itu kita butuh, gitu loh. Makan itu kita butuh, maka setiap hari kita harus isi diri kita dengan makan sehari 3 kali. Belajar itu jadikan sebagai sebuah makanan, gitu, ya. Ya, kita butuh belajar, makanya kita belajar teratur, tertib. Minimal 1 hari kalian buat target lah, gitu. Belajar 1 hari kalian belajar berapa lembar, atau buka HP berapa berapa ilmu yang kalian serap selama kalian sehari itu. Jadi ada target. Misalnya buat target, ya. Kalau belajar buku, kalian bisa punya buku-buku. Boleh itu buku pelajaran, boleh buku yang lain, boleh buku tentang ensiklopedia, ya, tentang pendidikan lah, banyak sekali. Sekarang dikemas dalam berbagai model, ya. Ada dalam bentuk komik, ya, yang menjadikan kita itu bisa lebih tertarik, gitu, ya. Buku tidak, sekarang buku sudah desainnya sudah bagus, ya, dari warnanya, dari bentuk kertasnya, ya. Nah, kemudian dari ceritanya dibuat komik, ya. Itu kita bisa membuat kita itu lebih menarik, ya. Menarik untuk kita buka isinya. Tidaknya kita punya dipakai untuk bantal, tidak, tapi kita buka isinya. Dengan kita belajar, insya Allah kita akan bertambah ilmu pengetahuan kita. Nah, begitu anak-anak, ya. Mungkin nanti bisa di ini, ya. Terus pembelajaran abad 21 itu yang menjadi acuan dan dasarnya itu ada beberapa hal, ya. Yang pertama itu pusatnya pada peserta didik. Jadi kalau sekarang itu sebenarnya metode ceramah itu sudah mulai banyak ditinggalkan, ya. Tapi memang tetap harus ada, cuma dominasinya tidak 100%. Tetap guru memberikan ceramah di awal untuk membuka, untuk memberikan gambaran secara umum. Itu kepada peserta didik memang harus diberikan. Kemudian pembelajaran harus bersifat kolaborasi, bekerja sama, guru, siswa harus bekerja sama. 3, pembelajaran bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada saat ini.
Sehingga dari sini para guru itu diharapkan memiliki beberapa model pembelajaran yang menarik ya. Berkembang model-model pembelajaran untuk abad 21 itu bisa menggunakan beberapa model di sini. Bapak Ibu guru, nanti kalian bisa mengamati selama proses pembelajaran walaupun lewat daring, kadang dibuat satu model pembelajaran abad 21 diantaranya yang pertama adalah discovery learning, penemuan, metode penemuan, menemukan sesuatu ya. Biasanya ada masalah, kemudian kalian menemukan proses atau cara penyelesaian masalahnya sendiri. Kemudian ada inquiry learning ya, model pembelajaran di mana siswa melakukan suatu penyelidikan. Kalian menyelidiki sesuatu yang menjadi topik bahasan utama pada mata pelajaran tertentu. Kemudian ada PBL, itu Problem Basic Learning, yaitu model pembelajaran yang didasarkan pada sebuah masalah ya, ada masalah. Hampir sama ya dengan DL. Ya, masalah ada masalah ya. Kemudian PJBL, Project Basic Learning, model pembelajaran berbasis proyek ya. Proyek itu dalam kurun waktu tertentu kalian meneliti sesuatu ya, proyek ya. Melakukan proyek di mana gitu ya. Di industri mana misalnya kalian melakukan pembelajaran. Pembelajaran kan tidak hanya di kelas, pembelajaran bisa di luar kelas ya. Pembelajaran penelitian ya, itu bisa di luar kelas ya. Studi lapang ya, kalian pengamatan. Apalagi sekarang model pembelajaran daring ya. Daring itu ya kita hanya istilahnya pembelajarannya nanti biasanya yang digunakan adalah model pembelajaran dengan menggunakan metode apa ya, metode daring itu pakai media WhatsApp, Zoom meeting, Google Classroom seperti itu ya. Dan nanti bisa pembelajarannya bisa menggunakan discovery learning, misalnya kalian dikasih tugas untuk menemukan kesimpulan dari sesuatu permasalahan yang disampaikan atau diberikan Bapak Ibu guru. Kemudian ada PBT atau PBET, Production Based Training atau Production, yaitu model pembelajaran didasarkan pada pelatihan atau produksi. Biasanya di pelatihan ya, SMK ya ini ya banyak ya. Kemudian ada TEFA, Teaching Factory atau pembelajaran berbasis industri, sama juga ya. SMK biasanya ini ya banyak melakukan industri produksi ya. Kemudian MBL, model blended learning, yaitu model pembelajaran yang mencampurkan beberapa model pembelajaran. Nah, ini mulai dimunculkan model blended learning itu pembelajaran tatap muka dicampur pembelajaran daring ya. Kemudian ditambah evaluasi. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu guru akan memilih kiranya materi itu bisa disampaikan dengan metode apa yang cocok, nanti tinggal menunggu aja apa istilahnya instruksi dari Bapak Ibu guru. Ketika Bapak Ibu guru mengharapkan kalian menggunakan model pembelajaran discovery learning atau inquiry learning atau program basic learning, nanti kalian silahkan tugas dan ini disesuaikan dengan metode yang Bapak Ibu guru kehendaki. Ya. Jadi semuanya ini inovasi ya, inovasi dari model-model pembelajaran. Bisa kan kalau dulu hanya model pembelajaran, metode pembelajaran diskusi, metode pembelajaran tanya jawab, diskusi ya, dan sebagainya. Nah, dari sini nanti beberapa metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran abad 21 itu, ya ini tadi seperti yang saya diskusi kelompok besar, yaitu satu kelas itu dianggap sampai satu kelompok besar. Biasanya kalau diskusi kelompok besar ini dari menyimpulkan dari sesuatu yang sudah diskusikan secara kelompok kecil. Jadi dari kelompok kecil dibawa ke kelompok besar. Kelompok kecil mendiskusikan hal-hal dalam satu kelompok itu biasanya hanya terdiri dari
4-5 siswa. Dibahas detail di kelompok kecil, kemudian disimulasikan di kelompok besar. Kemudian eksperimen. Nanti siswa melakukan percobaan, tempatnya di laboratorium. Tapi kalau dalam daring itu biasanya virtual lab. Ada namanya model virtual lab. Jadi nanti kalian diberi aplikasi ya, kemudian kalian suruh ngotak-atik sendiri. Jadi itu nanti misalnya kita mau percobaan tentang daya hantar listrik ya. Daya hantar listrik. Listrik itu bisa menghantarkan di larutan yang sifatnya dapat menghantarkan listrik. Contohnya misalnya air garam itu ketika disambungkan dengan alat itu nanti indikatornya lampunya akan menyala kemudian muncul gelembung. Tapi karena kita belum ada kesempatan untuk tatap muka, sebenarnya itu bisa kita lakukan dengan tatap muka. Tetapi karena kita ini model pembelajarannya daring, nanti ada aplikasi tersendiri ya untuk kegiatan itu. Jadi kita nanti diberi aplikasi virtual lab, nanti kalian suruh mengganti-ganti sendiri larutannya, nanti videonya akan berubah. Jadi ketika misalnya cairannya diganti dengan gula, maka lampu tidak menyala, lampu mati. Kemudian ketika larutannya diganti dengan asam sulfat, nanti lampu menyala terang. Ya. Kemudian ada metode pembelajaran role play dan simulation learning, merupakan metode belajar dengan bermain peran sebagai cara menyampaikan materi pembelajaran. Nah, di sini pada implementasinya, pada penerapannya, siswa itu mengambil peran yang ada dalam dunia nyata, ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas. Pertunjukan peran yang dilaksanakan oleh siswa selanjutnya dijadikan sebagai bahan refleksi bagi seluruh siswa dalam memahami materi pelajaran dan memberikan penilaian terhadap hasil belajar. Nah, itu demikian tadi apa yang saya sampaikan yang terkait dengan pembelajaran abad 21. Jadi pembelajarannya sudah mengalami banyak kemajuan. Metode pembelajaran, model pembelajaran sudah banyak mengalami kemajuan. Dalam rangka apa? Harapannya untuk lebih menarik siswa dalam belajar ya. Karena semoga belajar itu bisa jadi sebagai sebuah kebutuhan ya, bukan sebagai suatu tugas, bukan sebagai suatu beban ya, tetapi sebagai sebuah kebutuhan yang kita butuh belajar ilmu. Kita jadi tahu, kita jadi maju, kita jadi ngerti ketika kita mau belajar. Dan kita yakin bahwa proses pembelajaran itu adalah long life education. Pembelajaran itu berlangsung selama kita hidup. Kita dari mulai awal lahir sampai akhir hidup kita, itu kita wajib untuk menuntut ilmu karena memang pahalanya besar sekali ya. Bagi para pencari ilmu itu pahalanya besar sekali. Ya, demikian tadi, mungkin kalau ada nanti pertanyaan dan sebagainya bisa kalian sampaikan lewat grup atau mungkin ya di kelas 10 alam 1, 2, 3 nanti ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran kimia karena saya ngajar di mapel kimia. Terus untuk selanjutnya kalian nanti bisa lebih paham untuk mengerjakan kegiatan siswa yang ada di buku matsama kalian, yaitu yang ada di halaman berapa ya? Oh, tidak ada halamannya, yaitu di akhir bab 5. Nanti kalian bisa selesaikan tugasnya agar pemahaman kalian itu lebih mengenal, lebih paham, lebih detail. Demikian tadi ulasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.